Selamat pagi semua, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, anak-anak ibu semua, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita lagi dalam buku Bu Petik 2B-nya. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Supaya pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan dan dilancarkan oleh Tuhan. Anak-anak ibu semua, setelah selesai berdoa, anak-anak ibu kembali membuka buku Bu Petik 2B-nya. Hari ini anak-anak ibu semua, kita masuk ke subtema 3. Dalam tema 2, kita masuk ke subtema 3. Dalam subtema 3 ini, bermain di lingkungan sekolah. Dalam subtema 3 ini bermain di lingkungan sekolah. Hari ini anak-anak ibu semua, dalam subtema 3 ini kita belajar dalam muatan PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN. Anak-anak ibu semua buka bukunya halaman 80. Buka semua bukunya halaman 80 dalam muatan PPKN. Dalam muatan PPKN. Hari ini dalam pembelajaran PPKN kita mempelajari tentang aturan di sekolah. Anak-anak ibu semua, dalam muatan PPKN hari ini kita belajar dalam aturan di sekolah. Minggu yang lalu kita belajar dalam aturan bermain di rumah teman. Minggu yang lalu kita belajar aturan bermain di rumah teman. Sekarang kita belajar aturan di sekolah. Anak-anak ibu semua, sekarang kita belajar aturan di sekolah. Perhatikan semua bukunya halaman 80. Perhatikan semua bukunya halaman 80. Aturan di sekolah. Minggu yang lalu sudah ibu jelaskan apa itu aturan. Anak-anak ibu semua, aturan adalah suatu pedoman atau patokan agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Aturan merupakan suatu pedoman atau patokan agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Anak-anak ibu semua, dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah maupun di mana saja, kita harus mempunyai aturan. Kita harus mempunyai aturan ataupun memiliki aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih teratur, lebih tertib dalam melakukan suatu kegiatan ataupun melakukan apa saja. Anak-anak ibu semua, aturan itu sangat penting. Yang sangat penting kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkhusus untuk manusia. Terkhusus untuk manusia, aturan itu sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak ibu semua, dimanapun kita berada ataupun di tempat orang lain ataupun di tempat kita, kita harus menanamkan aturan. Kita harus menanamkan aturan supaya hidup kita selalu tertib dan teratur. Perhatikan bukunya halaman 80. Di sana ada tata tertib di sekolah. Ada tata tertib di sekolah. Di sekolah anak-anak ibu mempunyai tata tertib. Tata tertib disebut juga aturan. Anak-anak ibu semua, tata tertib itu disebut juga aturan. Aturan di sekolah dibuat oleh sekolah. Aturan yang di sekolah anak-anak ibu semua dibuat oleh anggota sekolah. Kalau peraturan yang ada di sekolah itu dibuat oleh anggota sekolah. Kalau di rumah, peraturan yang dibuat di rumah yaitu oleh orang tua. Kalau peraturan di rumah itu
dibuat oleh orang tua. Nah, setiap tempat anak-anak ibu semua pasti berbeda aturannya. Nah, setiap tempat pasti berbeda aturannya dan berbeda yang membuat aturannya. Nah, contohnya tadi seperti di sekolah. Nah, yang membuat aturan di sekolah itu ya anggota sekolah, baik itu kepala sekolah, guru dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau di rumah, nah aturan yang dibuat di rumah itu dibuat oleh orang tua. Nah, dibuat oleh orang tua kalau aturan yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, aturan yang ada di rumah kita masing-masing dibuat oleh orang tua. Nah, anak-anak ibu semua, setiap tempat memiliki aturan yang berbeda dan memiliki aturan yang dibuat orang berbeda. Nah, aturan di sekolah dibuat untuk mengatur ketertiban warga sekolah. Nah, anak-anak ibu semua, aturan di sekolah itu dibuat supaya untuk mengatur ketertiban warga sekolah, baik itu kepala sekolah, baik itu guru dan siswa juga. Nah, aturan itu sangat penting kita lakukan dalam sekolah dan dimanapun. Nah, aturan itu sangat penting. Nah, kita lihat di sana ada 6 contoh aturan di sekolah. Nah, pasti anak-anak ibu sudah pernah menerapkannya seperti ini ataupun ada anak-anak ibu yang sering seperti ini. Nah, seperti contoh yang ada di buku tersebut. Nah, kita lihat di sana ada 6 contoh aturan di sekolah. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, contoh yang pertama, hadir di sekolah tepat waktu. Nah, anak-anak ibu semua, hadir di sekolah tepat waktu. Maksudnya kita tiba di sekolah itu harus tepat waktu, tidak boleh lewat. Nah, kalau kita lewat itu lewat waktunya, nah kita pasti tidak mengikuti aturan. Nah, contohnya terlambat ke sekolah. Nah, kalau anak-anak ibu terlambat, pasti gurunya ataupun kepala sekolahnya pasti akan marah. Nah, kenapa bisa terlambat? Nah, jadi anak-anak ibu semua, ketika kita di sekolah, kita harus mengikuti aturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, kita harus mengikuti aturan ketika kita di sekolah. Contohnya, hadir di sekolah tepat waktu. Nah, jangan terlambat. Nah, anak-anak ibu hadir di sekolah tepat waktu, jangan terlambat. Nah, contohnya masuk jam 7.15. Nah, sebelum jam 7.15 anak-anak ibu harus sudah tiba di sekolah. Nah, sebelum jam 7.15 anak-anak ibu harus sudah tiba di sekolah. Itu namanya hadir di sekolah tepat waktu. Nah, kita lihat yang kedua, memakai seragam sekolah dengan lengkap dan rapi. Nah, anak-anak ibu semua, ketika kita mau ke sekolah, kita harus menggunakan seragam yang lengkap, mulai dari topi, dasi, seragam, kaos kaki, dan sepatunya. Nah, kita harus memakai seragam sekolah dengan lengkap dan rapi ketika kita ke sekolah. Nah, contohnya kalau hari Senin pasti kita harus memakai pakaian seragam lengkap untuk mengikuti upacara bendera. Nah, anak-anak ibu semua, nanti kalau ketika ke sekolah, nah anak-anak ibu harus menggunakan ataupun memakai seragam sekolah dengan lengkap dan rapi. Nah, dengan lengkap dan rapi. Nah, itulah salah satu kalau anak-anak ibu mengikuti ini, nah berarti anak-anak ibu sudah mengikuti aturan yang ada di sekolah.
Nah, kita lihat contoh ketiga, menjaga ketenangan saat belajar. Nah, anak-anak ibu semua, dalam belajar kita harus menjaga ketenangan. Nah, contohnya tidak boleh ribut ataupun tidak boleh melakukan aktivitas lain ketika gurunya menjelaskan di depan. Nah, ketika gurunya menjelaskan di depan anak-anak ibu semua, tidak boleh mengerjakan kegiatan lain. Nah, tidak boleh mengganggu teman di sampingnya. Nah, tidak boleh ribut. Nah, jadi anak-anak ibu semua ketika gurunya menjelaskan di depan. Nah, perhatian anak-anak ibu semua ke depan memperhatikan gurunya yang sedang menjelaskan. Nah, itu namanya menjaga ketenangan saat belajar. Nah, memperhatikan gurunya ketika menjelaskan di depan dan tidak mengerjakan kegiatan yang lain ketika gurunya menjelaskan dan tidak mengganggu teman di sebelah kanan kiri ataupun depan belakangnya. Nah, tidak boleh mengganggu temannya. Nah, itu namanya menjaga ketenangan saat belajar. Nah, kita lihat yang keempat, melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, kalau anak-anak ibu jadwalnya hari ini, nah datanglah cepat ke sekolah untuk melaksanakan piket. Nah, untuk melaksanakan piket. Nah, jangan terlambat. Nah, jangan terlambat kalau sudah tahu jadwalnya hari ini piket. Nah, jadwalnya hari ini piket, jangan terlambat. Nah, kita lihat yang di sampingnya lagi. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah lainnya. Nah, anak-anak ibu semua, ketika anak-anak ibu berada di lingkungan sekolah, nah, anak-anak ibu harus menghormati gurunya. Menghormati kepala sekolahnya, menghormati teman-temannya, dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Nah, menghormati orang-orang dan warga sekolah lainnya. Nah, anak-anak ibu semua, ketika kita di sekolah itu, kita harus saling menghormati. Nah, supaya ketika kita di sekolah, kita selalu tertib dan teratur. Nah, kita harus menghormati guru kita, menghormati teman-teman kita. Nah, kalau kita saling menghormati di sekolah, nah pasti kita akan tertib dan teratur. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Berdoa sebelum dan setelah belajar. Nah, seperti yang kita lakukan setiap hari anak-anak ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, nah kita harus berdoa dulu. Nah, kita tidak boleh lupa untuk berdoa setiap kita melakukan kegiatan. Nah, supaya apa Bu Guru? Nah, supaya pekerjaan ataupun kegiatan yang kita lakukan setiap hari diberkati oleh Tuhan. Nah, diberkati oleh Tuhan, dilancarkan oleh Tuhan, diberi kepada kita kepintaran untuk mengikuti pembelajaran kita, diberi kita kesehatan. Nah, kalau kita tidak diberi Tuhan kesehatan, nah, pasti kita tidak bisa belajar. Nah, pasti kita tidak bisa melakukan kegiatan lain. Nah, makanya kita tidak boleh lupa berdoa. Nah, anak-anak ibu semua, kita tidak boleh lupa berdoa sebelum belajar maupun setelah belajar. Nah, bukan hanya saja berdoa sebelum belajar ataupun setelah belajar, nah anak-anak ibu, tetapi berdoa juga ketika kita mau makan. Nah, ketika selesai makan. Nah, ketika mau tidur, ketika sudah bangun tidur. Nah, kita harus berdoa. Kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan.
Nah, anak-anak ibu semua, kita setiap hari harus berdoa meminta kesehatan kepada Tuhan. Nah, lihat semua PowerPoint ibu. Nah, di sini ada tata tertib di sekolah. Nah, seperti contoh yang di buku tadi. Nah, sama yang di buku tadi sama dengan yang ada di PowerPoint ibu. Nah, perhatikan semua. Perhatikan semua bukunya halaman 80. Nah, di sana ada contoh hadir di sekolah tepat waktu. Nah, hadir di sekolah tepat waktu sama seperti yang di buku tadi. Nah, yang kedua, memakai seragam sekolah dengan lengkap dan rapi. Nah, sama juga seperti contoh yang di buku tadi. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah lainnya. Nah, sama juga seperti contoh yang ibu jelaskan di buku tadi. Nah, yang di sampingnya melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, anak-anak ibu semua, itulah contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, itulah contoh aturan yang ada di sekolah yang sudah ibu jelaskan. Nah, ada dua lagi aturan yang ada di sekolah. Nah, kita lihat PowerPoint ibu di sini ada aturan dua lagi. Yang pertama kita lihat bagian A. Nah, bagian A kita lihat melaksanakan upacara bendera. Nah, anak-anak ibu semua, kalau kita sekolah seperti biasa, nah pasti hari Senin ataupun hari ini kita pasti akan mengadakan upacara bendera. Nah, kita pasti akan mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, ketika kita melaksanakan upacara bendera, nah kita harus menggunakan ataupun memakai seragam yang lengkap. Nah, mulai dari topi, dasi, baju seragamnya, kaos kaki dan sepatunya. Nah, harus menggunakan seragam yang lengkap ketika kita mengikuti upacara bendera. Nah, ketika kita mengikuti upacara bendera. Nah, itu juga anak-anak ibu semua salah satu contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, salah satu contoh aturan yang ada di sekolah mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, itu salah satu contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, kita lihat bagian B di sana. Ada seorang anak dan seorang siswa. Nah, seorang anak ini memberikan sesuatu kepada guru. Nah, seorang anak ini memberikan sesuatu kepada guru dengan sopan. Nah, dengan sopan. Nah, itu juga anak-anak ibu semua contoh dari aturan sekolah. Nah, kita harus sopan kepada guru kita. Nah, kita harus sopan kepada guru kita. Bukan cuma hanya guru. Nah, kepada teman-teman kita juga harus sopan. Nah, harus sopan kepada teman-teman kita juga, kepada guru, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Nah, itulah anak-anak ibu tambahannya untuk contoh aturan di sekolah. Nah, perhatikan bukunya kembali halaman 80. Nah, perhatikan kembali bukunya halaman 80. Nah, aturan di sekolah harus dipatuhi semua warga sekolah. Nah, anak-anak ibu semua,
peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah itu harus dipatuhi, harus dilaksanakan oleh semua anggota ataupun warga yang ada di sekolah tersebut. Melakukan hal sesuai aturan berarti mematuhi tata tertib. Nah, anak-anak ibu semua, kalau kita melakukan aturan-aturan tersebut, nah berarti kita mematuhi tata tertib yang diberikan oleh sekolah. Nah, melakukan hal yang tidak sesuai aturan berarti melanggar tata tertib. Nah, anak-anak ibu semua, kalau kita tidak melakukan aturan yang dibuat oleh sekolah tersebut, nah berarti kita melanggar. Nah, kita melanggar aturan yang dibuat oleh sekolah tersebut. Nah, jadi anak-anak ibu semua, kalau sekolah membuat aturan, nah kita harus menjalankannya, kita harus melaksanakannya supaya ketika kita di sekolah kita selalu tertib, kita selalu teratur. Nah, jika aturan di sekolah dipatuhi, semua warga sekolah akan merasa nyaman. Nah, anak-anak ibu semua, ketika kita melakukan ataupun melaksanakan semua aturan yang dibuat oleh sekolah, nah hidup kita pasti di sekolah itu merasa nyaman, merasa tentram, merasa damai, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita mematuhi aturan yang dibuat oleh sekolah, anak-anak ibu semua, kita merasa tentram di sekolah tersebut, merasa damai, merasa nyaman, nah merasa tertib, dan hidup kita juga teratur. Nah, jadi anak-anak ibu semua, kita harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh sekolah ketika kita masih berada di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan belajar pun menjadi lebih menyenangkan. Nah, seperti yang ibu jelaskan, ketika kita memperhatikan guru kita menjelaskan di depan, nah tidak mengganggu teman, tidak mengerjakan kegiatan lain, nah pasti anak-anak ibu ketika belajar pasti merasa nyaman, merasa tenang, nah mengikuti pembelajaran kalau anak-anak ibu tidak ribut ketika gurunya menjelaskan, tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Nah, pasti anak-anak ibu semua merasa lebih nyaman mengikuti pembelajaran kalau kita terapkan ataupun kalau kita laksanakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, anak-anak ibu semua, itulah materi kita hari ini dalam aturan di sekolah. Nah, pesan ibu untuk anak-anak ibu semua, marilah kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, ataupun di lingkungan anak-anak ibu semua. Nah, mari kita laksanakan, mari kita ikuti aturan tersebut supaya kita selalu tertib, selalu teratur, selalu damai, dan merasa nyaman dimanapun kita berada. Nah, pesan ibu untuk anak-anak ibu semua, mari kita melaksanakan ataupun mengikuti aturan baik di rumah kita, di sekolah, maupun di lingkungan kita. Nah, supaya hidup kita selalu tertib dan teratur dan merasa nyaman dimanapun kita berada. Nah, anak-anak ibu semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan PPKN tentang aturan di sekolah. Nah, nanti ibu akan kirimkan videonya ini kembali. Nah, anak-anak ibu bisa lihat kembali nanti videonya supaya lebih mengerti dan lebih jelas lagi. Nah, anak-anak ibu, sekian materi kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene.